Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran besar dari agama kita, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang habbatus sauda. Hadis habbatus sauda sebagai obat segala penyakit. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bihadhil habbatus sauda, fa inna fiha shifaan min kulli da'in illa as-sama." Hendaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengkonsumsi habbatus sauda atau jintan hitam atau Nigella sativa, karena padanya terkandung obat penyembuh dari segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan An-Nasai. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil habbatis sauda shifaan min kulli da'in illa as-sama." Di dalam habbatus sauda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terdapat obat penyembuh segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayatkan Imam Muslim. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang obat yang begitu besar manfaatnya, yang begitu penting keberadaannya, sehingga dia bisa menjadi obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Mari kita lihat komentar ilmu pengetahuan modern terhadap habbatus sauda ini. Pada tahun 1986, seorang dokter yang bernama Dr. Ahmad Al-Qadhi melakukan penelitian di Amerika Serikat tentang pengaruh habbatus sauda terhadap sistem kekebalan tubuh manusia, di mana penelitian yang dilakukannya melibatkan 18 sukarelawan berbadan sehat dan segar, yang kemudian dia bagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok pertama diberi 1 gram habbatus sauda setiap hari, dan kelompok yang kedua diberi karbon setiap hari. Ini dilakukan selama 4 minggu. Mereka kemudian mengkonsumsi habbatus sauda dan karbon yang dikemas di dalam kapsul. Maka hasilnya, sistem kekebalan tubuh pada kelompok pertama yang mengkonsumsi habbatus sauda ini mengalami peningkatan. Disebutkan pula bahwa habbatus sauda ini merupakan satu-satunya tanaman yang punya senjata khusus untuk menghancurkan berbagai jenis penyakit di dalam tubuh manusia. Sehingga Dr. Al-Qadhi menambahkan bahwa habbatus sauda juga mempunyai kemampuan untuk melawan berbagai macam virus, berbagai macam kuman, berbagai macam bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu bukan hanya penelitian Muslim yang mengakui betapa besar manfaat habbatus sauda tersebut. Kalau kita melihat pengakuan dari Profesor Dr. Hilbert Wenger, berasal dari Jerman, mengatakan bahwa habbatus sauda terbukti menyembuhkan pasien alergi, neurodermitis, kemudian penyakit asma, penyakit lemahnya daya tahan tubuh.
Begitu juga dengan ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat, Dr. Stanley Kopok. Dia membuktikan bahwa habatus sauda memiliki peran sangat penting dalam mencegah tumor, dan dalam jangka waktu lama dia dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sehingga kalau kita melihat, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penelitian modern yang dapat kita jumpai dalam berbagai macam literatur. Begitu banyaknya penelitian ilmu. Saya kita tambahkan 1 atau 2 penelitian lagi. Di antaranya adalah biji habatus sauda Nigella sativa menunjukkan aksi galactogogue pada tikus percobaan. Artinya bahwa terdapat peningkatan volume kotoran tikus yang diberikan makanan biji-bijian habatus sauda tersebut. Dan ujian histologi menunjukkan lebih banyak proliferasi dari aktivasi acniden sekretari pada jaringan payudara pada induk tikus yang memakan biji Nigella sativa tersebut. Yang lain diantaranya adalah peningkatan volume susu yang diobservasi pada kambing setelah mengkonsumsi habatus sauda ini atau jintan hitam ini. Dilihat bahwa sebanyak 100 mg per kilogram berat badan selama 10 hari terjadi peningkatan pada tubuh kambing yang mengkonsumsi atau yang diberikan makanan dengan habatus sauda ini. Begitu juga dengan penelitian yang lainnya, misalnya ekstrak etanol alkohol dari habatus sauda dalam dosis 200 mg per kilogram dapat sedikit menghambat koper asetate yang diinduksi pada ovulasi kelinci, melakukan percobaan pada kelinci, dan ekstrak lainnya yang dikonsumsi secara oral atau secara mulut tidak menunjukkan adanya penghambat pertumbuhan dan aktivitas resorpit pada tikus albino, sehingga menunjukkan bahwa betapa besar pengaruh habatus sauda ini terhadap hewan-hewan percobaan yang dilakukan, sehingga ini sangat memberi manfaat yang besar untuk dunia pengobatan. Maka sungguh telah terbukti bahwa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW adalah satu kebenaran, meskipun ketika itu pada saat diberitakan, pada saat disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, belum ada penelitian yang mampu membuktikan kebenaran dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi di zaman modern ini semuanya terungkap dari hasil penelitian modern, dari hasil percobaan yang dilakukan, baik itu dengan manusia maupun dengan binatang. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik semua ini? Bahwa Rasulullah SAW adalah mengatakan sesuatu yang memiliki nilai-nilai kebenaran, bahkan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Islam di antara ajaran yang ada di dalamnya yang mulia ini adalah bagaimana mengajarkan kepada manusia tentang cara-cara menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat atau bahkan derajat kesehatan individu secara khusus. Maka mari kita jadikan literasi Islam, literatur Islam untuk menjaga kehidupan kita dijalani dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kemudian kita berada dalam kehidupan yang baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.